Halo, selamat datang di tur spasial kita hari ini. Jadi gini, kita semua pasti sering banget ngerasain dilema ini kan? Di satu sisi, kita butuh kemudahan dan akses kota yang serba cepat. Tapi di sisi lain, jujur aja, jiwa kita itu butuh banget ketenangan, udara segar, dan ruang terbuka hijau. Nah, gimana kalau ternyata kita nggak perlu milih salah satu? Hari ini kita bakal jalan-jalan, secara visual tentunya, membedah sebuah pengembangan bernama Cluster Montana. Kita bakal cari tahu, benar nggak sih desain spasial mereka ini sukses menjembatani hiruk-pikuk gaya hidup urban dengan pelukan alam yang bikin rileks. Oke, biar nggak nyasar, ini peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari visi tentang alam, terus lanjut ke lokasi dan akses strategis, habis itu kita melihat rencana induk besar, mampir ke gaya hidup dan fasilitas premium, dan ditutup dengan eksplorasi tipe rumah. Sip, kita masuk ke perhentian pertama, visi tentang alam. Kita harus bedah dulu nih, inti emosionalnya. Coba bayangin, perasaan sumpek setelah seharian kerja. Keinginan buat dapat kedamaian dan ruang terbuka itu bukan sekedar tren loh, itu kebutuhan psikologis. Ini menyentuh banget kerinduan kita sebagai masyarakat urban. Kita kangen udara bersih, kita kangen ruang luas yang nggak diblokir sama tembok beton dan gedung pencakar langit. Intinya, ini adalah sebuah kebutuhan mutlak buat ngelepasin stres. Dan semuanya bermuara pada satu janji ini, Feel the Nature Harmony. Ini bukan cuma slogan pemanis buatan ya, ini benar-benar jangkar utama dari keseluruhan proyek ini. Setiap jalan, setiap taman, dan setiap sudut rumah yang bakal kita bahas nanti, semuanya dibangun dengan memprioritaskan harmoni ini sebagai fondasinya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, lokasi dan akses strategis. Sejuk dan asri sih bagus, tapi bakal percuma kalau kita terisolasi dari kota kan? Buat Anda yang mobilitasnya tinggi, mereka udah mikirin ini matang-matang. Ada koneksi langsung ke LRT Cibubur, Jalan Tol Cimanggis-Cibitung, Stasiun LRT Cawang, sampai pintu keluar Tol Nagrak. Ini benar-benar ngubah konsep komuter kita. Kombinasi antara tol dan transportasi publik kayak LRT ini bikin area yang dulunya mungkin terasa jauh, sekarang jadi pinggiran kota yang sangat layak huni. Anda bisa tetap ngejar karir di pusat kota yang sibuk dan pulang ke rumah yang tenang tanpa harus tua di jalan. Masuk akal banget kan? Lanjut ke bagian ketiga, rencana induk besar. Mari kita lihat skala dari master plan ini. Kalau kita seakan-akan terbang di atas kawasan ini, kita bakal lihat hamparan luas blok-blok perumahan yang rapi. Tapi yang bikin takjub, zona perumahan dan komersialnya itu nggak merusak pemandangan alam. Justru sebaliknya, area terbangun ini nyatu dengan sangat mulus sama sabuk hijau dan pepohonan lebat di sekitarnya. Ini bukan cuma sekedar proyek nanam pohon di pinggir jalan ya, ini tuh konsep ngebangun kota di dalam hutan. Biar gampang ngebayangin seberapa raksasa proyek ini, coba kita bandingin angkanya. Mega Cluster Monteverde itu luasnya 200 hektar. Wah, itu sih setara sama ratusan lapangan sepak bola. Nah, di dalam ekosistem raksasa itulah ada area yang lebih intim yaitu Monteverde Residence seluas 20 hektar. Artinya apa? Penghuni di situ dapat privasi maksimal dari komunitas 20 hektar, tapi tetap bisa nikmatin fasilitas kelas berat berskala 200 hektar. Bener-bener best of both worlds. Masuk ke bagian keempat, gaya hidup dan fasilitas premium. Yuk kita seorang melangkah masuk ke dalam kawasannya. Bayangin rutinitas pagi Anda di sini. Anda keluar rumah, langsung disambut taman komunal yang super teduh, lengkap dengan alat fitness outdoor dan jalur jogging. Terus, di sisi lain ada sungai dengan pemandangan yang benar-benar nenangin pikiran. Lari pagi di bawah kanopi pohon rindang, disusul peregangan sambil dengerin suara air sungai yang tenang. Desain spasial kayak gini tuh secara aktif mendorong warganya buat punya kesehatan fisik dan mental yang jauh lebih baik. Tapi tunggu dulu, ini dia kontras yang menarik. Begitu butuh kemudahan kota, semuanya udah ada di depan mata. Ada area komersial yang sibuk dengan mall, deretan ruko modern, kafe-kafe buat nongkrong sore, dan yang paling gila, fasilitas kolam renang clubhouse-nya. Desain arsitekturnya tuh mewah banget. Nuansanya udah kayak di resor bintang 5. Keseimbangan ini loh yang jadi senjata utama mereka, ketenangan absolut di satu sisi dan kemewahan gaya hidup urban di sisi lain. Dan kalau akhir pekan tiba, coba deh luangkan waktu nyantai di area River Garden ini. Kanopi peneduh yang modern, berdampingan sama bunga-bunga di pinggir sungai kecil, plus jalur pejalan kaki yang asri banget. Ruang hijau tematik ini dirancang bukan sekedar buat dekorasi, tapi sebagai ruang sosial. Tetangga bisa ngobrol santai, anak-anak bisa lari-larian dengan aman, dan kita semua bisa sejenak memperlambat tempo hidup yang serba cepat. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, eksplorasi tipe rumah. Saatnya kita bedah blok lingkungannya secara konkret. Kalau kita perhatiin denah lokasinya, tata letaknya itu cerdas banget. Blok-blok hunian ini diposisikan sedemikian rupa supaya terhubung langsung sama jalan utama.
Dan yang lebih asik lagi, posisi hunian ini berada dalam jarak yang sangat dekat dengan clubhouse dan tempat ibadah. Cukup jalan kaki aja. Perencanaan kota yang mikirin detail sirkulasi harian kayak gini nih, yang bikin hidup jadi jauh lebih praktis. Lebih masuk lagi ke detail presisi antar rumahnya. Mereka secara spesifik merancang apa yang disebut compound space atau ruang terbuka antar deretan. Jadi rumah-rumah ini nggak dibikin berdempetan sampai bikin sumpek. Sirkulasi udara tetap lancar dan cahaya matahari bisa masuk maksimal. Semuanya diatur biar ngasih napas lega buat penghuninya. Nah, prakteknya di lapangan tuh kayak gini. Daripada cuma ngeliat tembok beton, Anda bakal disambut sama jalan beraspal yang lebar, taman depan yang rindang, dan siluet pegunungan di kejauhan. Jalan-jalan sore di lingkungan kayak gini benar-benar ngehidupin lagi kerinduan feel the nature harmony yang sempat kita bahas di awal tadi. Tentu aja, desain sekeren apapun harus realistis sama kebutuhan ruang kita. Menariknya, mereka nggak maksa konsep satu ukuran untuk semua. Fleksibilitasnya dapat banget. Mulai dari kafling kompak 5x12 meter yang pas banget buat profesional muda, sampai kafling super luas 8x15 meter dengan luas tanah 120 meter persegi buat keluarga besar. Ada ruang yang pas untuk setiap fase kehidupan Anda di sini. Jadi, setelah kita keliling membedah semuanya, dari janji psikologis tentang alam, akses LRT yang gampang, fasilitas ala resor, sampai ke denah rumah yang lega, kita sampai pada satu pertanyaan krusial. Apakah integrasi spasial semacam ini adalah cetak biru masa depan kita? Sebuah tempat di mana kita bisa menekan tombol jeda dari penatnya kota, tanpa harus ngorbanin karir dan gaya hidup urban kita? Ini pertanyaan yang sangat menarik buat kita renungkan bareng-bareng soal masa depan tempat tinggal kita. Terima kasih udah gabung di Tur Spasial hari ini.